Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dalam seri pembahasan firman Tuhan, menjadi putra dan putri Allah. Apapun kondisi yang saudara alami hari ini, percayalah bahwa Tuhan pasti bersama dengan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita luangkan waktu beberapa menit ke depan ini untuk merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, pagi ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus menjadi bagian kami, sehingga firman ini menerangi kehidupan kami dan akan menjadi pekabaran bagi kami untuk memberikan kekuatan iman bagi kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Judul pembahasan firman Tuhan saat ini adalah Elia menolak tawar hati. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-44. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Saudara yang diberkati Tuhan, pelajaran-pelajaran penting dihadirkan kepada kita dalam pengalaman Elia. Ketika berada di Gunung Karmel, ia memohonkan doa supaya hujan turun. Imannya diuji, namun ia tekun dalam menyampaikan permohonannya kepada Allah. 6 kali ia berdoa dengan sungguh-sungguh, namun tidak ada tanda bahwa doanya dikabulkan. Tetapi dengan iman yang kuat, ia menyampaikan permohonannya ke takhta anugerah. Sekiranya ia berhenti dengan tawar hati pada ke-6 kalinya, doanya tentu tidak akan dijawab. Kita mempunyai Allah yang telinganya tidaklah tertutup kepada segala permohonan kita. Dan kalau kita membuktikan sabdanya, ia akan menghormati iman kita. Ia mau supaya kita menaruh semua kepentingan kita terjalin dengan kepentingannya. Dan kemudian ia memberkati kita, karena kita tidak lagi akan mengambil kemuliaan kepada diri sendiri apabila berkat itu menjadi milik kita, melainkan akan menyampaikan segala pujian kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak selamanya menjawab doa kita pada pertama kali kita berseru kepadanya. Karena kalau ia melakukan ini, kita mungkin akan merasa sudah semestinya kita beroleh hak atas segala berkat dan kemurahan yang dianugerahkannya kepada kita. Hambanya menyaksikan ketika Elia berdoa, sementara ia menyelidik hatinya, ia tampak semakin lama makin berkurang, baik dalam perkiraannya sendiri maupun dalam pandangan Allah. Tampak baginya bahwa ia bukanlah siapa-siapa dan bahwa Allah itu segalanya. Dan ketika ia tiba pada titik meninggalkan diri sambil bergantung pada Juru Selamat sebagai satu-satunya kekuatan dan kebenarannya, maka jawabannya pun datang. Betapapun seseorang berani dan sukses dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang istimewa, kecuali ia terus-menerus memandang kepada Allah. Apabila lingkungan bangkit untuk menguji imannya, ia akan kehilangan keberaniannya, bahkan setelah Allah memberikan kepadanya tanda-tanda kuasanya yang nyata. Setelah ia dikuatkan untuk melakukan pekerjaan Allah, ia akan gagal kecuali ia berharap secara mutlak pada Yang Maha Kuasa. Tuhan memberkati kita hari ini adalah doa dan harapan saya. Amin. Mari berdoa. Tuhan, sungguh ajaiblah Engkau yang kami sembah.
Engkau Allah yang selalu memelihara dan selalu berjalan di dalam kehidupan kami. Sebagaimana pengalaman Elia yang engkau uji iman dan ketekunan dan ketabahannya, tetapi dia keluar sebagai umat Tuhan yang selalu mengandalkan dan bergantung berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, menjadi satu pekabaran, pelajaran dan nasihat bagi kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.